Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab 435. Haf haf haf. Angin dingin yang menakutkan itu seperti bilah-bilah tajam yang banyak sekali saat menyerang Xiaoyan dengan ganas dengan suara yang menusuk. Setelah melihat ini, alis Xiaoyan tanpa sadar menyatu. Dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya dan penguasa Xuan berat yang hitam pekat segera muncul di telapak tangannya. Penguasa besar itu mengikuti gerakan lengannya dan dengan ganas berayun keluar, menghancurkan angin dingin yang masuk dengan satu pukulan. Krak-krak. Namun, saat angin dingin itu pecah, lapisan es padat dengan cepat menutupi penguasa besar di tangan Xiaoyan. Setelah melihat pemandangan ini, hati Xiaoyan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa angin dingin itu benar-benar akan menjadi lebih kuat. Hanya dengan satu pukulan, penguasa Xuan beratnya telah disegel dalam es. Sialan, angin dingin ini benar-benar aneh. Jika terus seperti ini, aku takut aku benar-benar tidak akan bisa melewati tempat ini. Tangan yang memegang penggaris Xuan berat mengerahkan sedikit tenaga saat api surgawi yang megah segera menempel padanya. Setelah munculnya api surgawi, lapisan es padat yang tebal pada penggaris Xuan berat dengan cepat mencair dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Pada saat yang sama, di sisi berlawanan dari Xiaoyan, di puncak lereng, angin dingin yang menakutkan sekali lagi menyerang. Sialan, dengan pengalaman sebelumnya, hati Xiaoyan tidak berani ceroboh saat ini. Sebuah pikiran melintas di hatinya dan api surgawi menutupi seluruh penguasa yang sangat besar itu. Lengannya tiba-tiba melambai dan cahaya merah menghantam dengan keras ke arah angin dingin yang menuju ke arahnya. Bang! Angin dingin menghilang dengan suara. Kali ini, angin dingin tidak mendekati Xiaoyan dan Xiaoyan akhirnya bisa melangkah maju beberapa langkah. Namun, setelah mengikutinya dari dekat, angin dingin yang menusuk sekali lagi menyerang. Angin dingin ini tampaknya tidak ada habisnya. Tidak peduli berapa kali Xiaoyan menerobos, angin itu akan datang lagi. Hal ini menyebabkan ekspresi Xiaoyan sedikit berubah tanpa sadar. Jika ini terus berlanjut, dia takut dia bahkan tidak akan bisa melihat wujud sebenarnya dari pedalaman ini. Apalagi melewati tempat ini. Sialan, aku harus melewati tempat ini dengan paksa. Kalau tidak, aku hanya bisa berhenti di sini hari ini. Saat pikiran ini terlintas di hatinya, Xiaoyan dengan keras menghirup udara dalam-dalam. Dia mengumpulkan kekuatannya dan dengan cepat melangkah maju. Pada saat yang sama, tangannya mencengkeram penggaris Xuan berat dengan erat, dan kuku-kuku jarinya mengeluarkan suara berderit pelan. Ketika angin dingin tiba, penggaris besar di tangan Xiaoyan yang dibungkus oleh api surgawi sekali lagi diayunkan dan menghancurkan angin dingin itu. Hancurkan! 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 Mengikuti teriakan marah yang keluar dari mulut Xiaoyan berulang kali. Angin dingin yang berulang kali menyerangnya juga hancur. Namun, semakin dekat dia ke puncak lereng, semakin Xiaoyan merasa itu melelahkan. Kekuatan angin dingin juga tampak berulang kali meningkat. Setiap kali dia menyerang, kekuatan yang harus dia gunakan juga berulang kali meningkat. Pada akhirnya, Xiaoyan tidak punya pilihan selain menggunakan teknik Dou untuk menghancurkan angin dingin yang datang padanya dengan paksa. Xiaoyan berhenti di tempat yang sama selama beberapa detik. Tepat saat dia akan melangkah maju, dia tiba-tiba menyadari bahwa pergelangan kakinya tanpa sadar telah ditutupi oleh es. Pada saat yang sama, Xiaoyan menyadari bahwa salju seperti bulu angsa tanpa sadar mulai jatuh dari langit. Tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergetar dan dengan paksa menghancurkan es yang menutupi kakinya. Xiaoyan sekali lagi melangkah maju. Penggaris Xuan berat di tangannya terus diayunkan. Namun, saat angin dingin di sekitarnya semakin kuat, meskipun Xiaoyan telah menggunakan seluruh kekuatannya, kecepatannya bergerak maju tanpa disadari menjadi semakin lambat. Pada saat ini, meskipun Xiaoyan memiliki api surgawi yang melindungi tubuhnya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak merasakan suhu yang sangat rendah antara langit dan bumi. Sementara ini menyebabkan tubuhnya terasa dingin. Hatinya juga tanpa sadar merasakan dingin yang menusuk. Suhu aneh di tempat ini benar-benar membuat Xiaoyan, yang tidak pernah takut air atau es, merasakan rasa takut. Namun, semakin sering hal ini terjadi, semakin gan Xiaoyan dalam hatinya. Dia mencengkeram penguasa Xuan berat dengan erat dengan kedua tangan dan dengan kejam memasukkannya ke dalam lapisan es di samping kakinya.
Seluruh tubuhnya terbungkus dalam api surgawi saat dia bersandar pada penguasa Xuan berat dengan susah payah dan duduk. Angin dingin terhalang oleh tubuh penguasa Xuan berat yang berat. Xiaoyan dengan cepat menghabiskan 2 pil obat tingkat D. Dia merasakan perasaan hangat yang ditimbulkan saat pil obat memasuki tubuhnya. Akhirnya, dia tanpa sadar menghela napas panjang lega. Butuh waktu lama sebelum akhirnya dia membuka mulutnya untuk bertanya pada Guyu yang ada di dalam tubuhnya. Dengan susah payah, "Gu tua, apakah kau tahu benda sialan apa ini?" "Ya, aku yang tua ini punya sedikit pemahaman." Suara Guyu terdengar di hati Xiaoyan. Suaranya tenang dan tidak mengandung sedikit pun riak. Namun, Xiaoyan mendapat firasat buruk saat mendengarnya. "Kalau begitu, bisakah kau?" "Tidak. Lebih baik kau selesaikan masalah ini sendiri. Aku sudah menyarankanmu untuk kembali ke jalan yang kau lalui. Tetapi kau tidak mendengarkan. Situasi saat ini dapat dianggap sebagai apa yang kau tabur." Guyu membalas tanpa memberi Xiaoyan kesempatan apapun. "Namun, kamu juga harus tahu bahwa aku harus pergi dari sini. Tidak ada jalan lain yang bisa kuambil." Xiaoyan berbicara dengan suara yang dalam. "Itu di masa lalu. Namun, sekarang berbeda. Waktunya belum tiba. Tidak mungkin bagimu untuk mengandalkan kekuatanmu sendiri untuk meninggalkan tempat ini. Kecuali kamu memaksaku yang lama untuk bertindak." Xiaoyan akhirnya terdiam setelah kata-kata ini terdengar. Guyu telah menjelaskan semuanya dengan sangat jelas. Tidak mungkin baginya untuk mengandalkan kekuatan Guyu. Satu-satunya orang yang bisa diandalkannya sekarang adalah dirinya sendiri. Kalau begitu, bahkan jika aku harus bertarung sampai akhir, aku pasti akan melihat seperti apa bagian dalam pegunungan Silin. Xiaoyan, yang punggungnya bersandar pada penguasa Xuan berat, tiba-tiba berdiri setelah teriakannya yang tak henti-hentinya terdengar. Pada saat yang sama, tangannya, yang terbungkus dalam api surgawi, tiba-tiba meraih penguasa besar itu. Dia menariknya dengan kekuatan besar dan es keras yang menutupi penguasa besar itu segera hancur. Hancur! Xiaoyan memegang penguasa besar itu di tangannya. Api surgawi terbang di atas tubuhnya saat dia tiba-tiba menggunakan langkah kepunahan langit di bawah kakinya. Penguasa besar itu menari-nari di atas kepalanya sebelum diayunkan dengan keras ke bawah. Cahaya penguasa yang agung itu tampak sangat mencolok di dunia es dan salju ini. Itu menggunakan momentum yang benar-benar tak terhentikan untuk sepenuhnya menghancurkan angin dingin yang menerkam. Tubuh Xiaoyan bergerak dan dia dengan cepat mengikuti cahaya penggaris yang melesat di depannya. Tubuhnya telah mencapai puncak lereng sebelum cahaya penggaris itu menghilang. Dia hanya berjarak 100 kaki dari puncak. Penggaris penghancur 7 langit. "Hancurkan aku!" Terdengar teriakan dan 7 kaki saling tumpang tindih. Sepertiga duki dalam pusaran di dalam tubuh Xiaoyan langsung terdorong menjauh. Kekuatan cahaya penguasa ini juga sangat kuat. Begitu cahaya penguasa yang agung melesat keluar, sisa kekuatan yang menakutkan itu merobek es keras di depan Xiaoyan. Banyak garis retakan menyebar dengan cepat. Cahaya penguasa itu membawa badai energi yang sangat menakutkan saat menghancurkan bagian lereng ini sepenuhnya. Bahkan bebatuan gunung yang tebal di bawah es yang dingin itu hancur dengan paksa. Gemuruh. Setelah serangan ini mendarat, es keras di bawah kaki Xiaoyan juga hancur. Tidak hanya itu, bahkan area es tempat Xiaoyan berada saat ini tiba-tiba mulai bergetar hebat. Hati Xiaoyan langsung terfokus saat dia merasakan pemandangan ini. Tubuhnya bergerak dan dia dengan cepat mundur dengan eksplosif ke belakang. Pada saat yang sama, dunia es di bawahnya juga dengan cepat mulai runtuh. Sesaat kemudian, lereng aslinya tidak ada lagi. Menggantinya adalah jurang yang sangat dalam. Gelombang demi gelombang angin dingin yang bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya mengalir keluar dari sumber jurang yang dalam dengan suara huhu. Warna dunia juga berubah pada saat ini. Pada saat yang sama, ekspresi trio Lang Langit yang berada jauh di dalam pegunungan Silin juga berubah drastis. Bab 436. Jauh di dalam pegunungan Silin, Tianying berdiri di langit. Yanxi dan Tianying dengan cepat terbang dari bawah dan tiba di depan Tianying. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Sebelum dia tiba, suaranya yang agak serius sudah terpancar dengan cara yang luas dan kuat, menyebabkan ruang kosong terus bergetar. "Saya tidak yakin, namun, dari keributan sebelumnya, masalah ini sepertinya tidak kecil. Terlebih lagi, ada kemungkinan 80 hingga 90% bahwa itu dilakukan oleh manusia itu." Alis Tianying bertautan erat. Kilatan tajam terpancar dari mata birunya. Sejak Xiaoyan melarikan diri, dia menjadi sangat serius terhadap orang asing ini. Meskipun kekuatan pihak lain tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Terlepas dari apakah itu dalam hal taktik atau kekuatan bertarung,
pihak lain tidak jauh lebih lemah dari mereka. Jika mereka tidak memperlakukannya dengan serius, kemungkinan besar mereka akan gagal total. Melihat ke arah ini, itu adalah arah barat. Bocah itu seharusnya telah mencapai tembok timur. Coba aku lihat. Berdiri di udara, Xionggang menatap cakrawala barat. Karena jaraknya, dia tidak dapat melihat apapun dengan jelas. Akibatnya, Xionggang mengatakan sesuatu dengan santai kepada dua orang di sampingnya sebelum menutup matanya. Dengan lambaian tangannya, cahaya kuning tanah segera melesat ke tanah di bawahnya, menghilang dalam sekejap mata. Bas. Saat cahaya aneh memasuki tanah, aktivitas di bawah permukaan tanah dalam domain 3 orang muncul dalam pikiran Xionggang. Bahan obat kristal aneh yang mengandung energi di bawah tanah semuanya tercermin dalam pikiran Xionggang. Oh, ini adalah... Haha, tanpa diduga, dia telah menyentuh tepi jalan besar bumi. Dari kelihatannya, tidak lama lagi dia akan benar-benar bisa mengendalikan jalan besar bumi. Ekspresi Yanxi tertegun saat dia samar-samar meludahkan beberapa kata dari mulutnya. Namun, Tianyi melanjutkan setelah kata-kata yang terakhir. Daging di wajah Yanxi tanpa sadar bergetar ketika dia mendengar ini. Dia tidak menyangka bahwa orang pertama yang memahami jalan besar bumi di antara mereka bertiga sebenarnya adalah orang bodoh besar ini. Yanxi dengan enggan melengkungkan bibirnya saat dia bergumam pelan dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia mengalihkan pandangannya dari Xionggang. Di sisi lain, Tianying sekali lagi melihat ke arah cakrawala barat. Ledakan energi sebelumnya menyebabkan Tianying merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Dia hanya bisa berharap bahwa hasilnya tidak seperti yang dia bayangkan. Kalau tidak, akan ada masalah besar. Setelah menarik napas dalam-dalam, elang langit perlahan menarik pandangannya. Sebelum Xionggang bangun, dia hanya bisa menunggu di sini dengan tenang. Angin sepoi-sepoi bertiup melintasi langit yang kosong, meredakan suasana yang sedikit menindas. Singa api dan elang langit saling memandang. Keduanya tampak sedang memikirkan sesuatu di dalam hati mereka. Namun, pada akhirnya, mereka tetap diam. Waktu berlalu perlahan. 15 menit kemudian, Xionggang, yang awalnya memejamkan mata, tiba-tiba membukanya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan sepasang mata kuning tanah langsung melebar saat dia melihat ke arah cakrawala barat. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Bagaimana? Ini mungkin? Elang langit dan singa api dengan cepat pulih setelah kata-kata Xionggang terdengar. Mereka mengangkat mata mereka dan buru-buru menatap Xionggang. Emosi di hati elang langit juga menjadi semakin tidak nyaman saat ini. Apa yang kamu lihat? Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Meskipun singa api sudah memiliki beberapa tebakan di dalam hatinya, dia tetap tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada Xionggang. Pada saat yang sama, mata elang langit juga tertuju ke arah Xionggang. Jantung di dadanya berdetak cepat, dan emosi di dalam hatinya juga menjadi sangat cemas. Sialan, itu tembok timur. Sesuatu memang telah terjadi pada tembok timur. Ekspresi wajah elang langit dan singa api tiba-tiba berubah drastis setelah kata-kata elang langit terdengar. Keduanya tidak berminat untuk bertanya lebih lanjut. Tubuh mereka tiba-tiba berbalik, dan pada saat yang sama, mereka bertiga berubah menjadi tubuh asli mereka. Dengan kecepatan tercepat mereka dengan cepat terbang ke arah tempat Xiaoyan saat ini berada. Di sisi lain, mata Xiaoyan sangat serius saat dia melihat jurang dalam di depannya. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Pada saat ini, ada jurang dalam yang lebarnya hampir 1000 kaki di depan Xiaoyan. Jurang itu memancarkan gelombang angin dingin yang menakutkan. Suhu yang sangat rendah menyebabkan segala sesuatu di sekitarnya membeku dalam sekejap. Xiaoyan harus bergantung pada kekuatan api surgawi untuk menstabilkan tubuhnya. Tekanan angin yang menakutkan hampir menerbangkan Xiaoyan. Namun, Xiaoyan membawa keengganan di dalam hatinya saat dia mengandalkan langkah kepunahan langit untuk tetap berada di ruang kosong ini. Dia tidak mau mundur, dan tidak dapat maju bahkan 1 inci pun. Jurang yang dalam itu sangat panjang, dan mencapai jauh ke pedalaman. Dari posisi Xiaoyan saat ini, jurang yang dalam ini seperti letakan besar yang dengan paksa menghancurkan puncak gunung yang tinggi di kedua sisinya. Di bawah jurang yang dalam, cahaya biru yang seperti air dalam dipancarkan. Di bawah pantulan kristal es, cahaya itu menerangi seluruh area ratusan kaki di bawah jurang yang dalam. Namun, saat ini, Xiaoyan tidak berminat untuk mempedulikan pemandangan aneh jurang yang dalam ini. Dia hanya ingin menggunakan seluruh kekuatannya untuk menerobos udara di atas jurang yang dalam ini. Meskipun langkah kepunahan langit adalah teknik do kelincahan kelas manusia, itu mungkin karena kurangnya kekuatan Xiaoyan saat ini. Meskipun Xiaoyan menggunakan seluruh kekuatannya, dia tidak dapat mencapai bagian tengah jurang yang dalam ini.
Meskipun dia memiliki berbagai teknik do yang kuat, Xiaoyan tetap terhalang pada akhirnya. Sialan, melihat baju zirah api surgawi yang secara bertahap menjadi lebih tipis di bawah angin dingin yang kencang, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dengan marah di dalam hatinya. Penguasa Xuan berat hitam gelap itu diayunkan dengan keras di tangan Xiaoyan. Berbagai teknik do terus-menerus diperlihatkan oleh Xiaoyan, menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghalangi angin dingin yang menakutkan yang disemburkan dari jurang dalam di bawahnya. Namun, meskipun Xiaoyan menggunakan seluruh kemampuannya, ia masih kesulitan untuk menandingi angin dingin ini. Sesaat kemudian, api surgawi di kaki Xiaoyan benar-benar tersebar dengan paksa oleh angin dingin, memperlihatkan bagian bawah sepatu Xiaoyan. Dalam sekejap mata, angin dingin yang menakutkan itu menyerang dan menyegel betis Xiaoyan sepenuhnya dengan es. Sialan, pergilah. Melihat pemandangan ini, hati Xiaoyan langsung menjadi marah. Dia menjerit marah dan tubuhnya bergetar hebat. Es keras yang melilit betis Xiaoyan langsung pecah. Pada saat yang sama, Xiaoyan mengepalkan kedua tangannya erat-erat. Api surgawi mengalir dalam di matanya yang hitam pekat. Cahaya ungu emas yang tidak biasa berkedip sedikit. Seketika, garis darah naga Phoenix di dalam pembuluh darah di tubuh Xiaoyan sepenuhnya diaktifkan pada saat ini. Raungan marah yang mengguncang bumi tiba-tiba dipancarkan. Seluruh tempat berguncang saat energi liar dan keras menyapu keluar dari tubuh Xiaoyan saat ini. Itu dengan paksa mematahkan angin dingin yang terus-menerus menyerang Xiaoyan. Cahaya keemasan yang tajam melesat keluar dari kedua mata Xiaoyan. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan sisik naga. Kekuatan pertahanan yang menakutkan dari armor kuno naga Phoenix sepenuhnya terungkap pada saat ini. Selain itu, ada perlindungan dari api surgawi. Angin dingin tidak dapat mencapai dalam jarak 10 kaki dari Xiaoyan. Dengan bantuan garis darah naga Phoenix yang telah diaktifkan di tubuhnya, Xiaoyan segera merasakan angin dingin yang bertiup di tubuhnya menjadi jauh lebih lemah. Sambil mendengus dingin, dia melangkah maju beberapa langkah besar. Menginjak angin dingin, dia tiba di tengah jurang yang dalam. Bab 437. Cahaya keemasan melesat keluar dari mata Xiaoyan. Api surgawi melonjak di sekujur tubuhnya. Kakinya menginjak angin dingin saat dia berjalan menuju kedalaman jurang yang dalam. Saat Xiaoyan melangkah maju, angin dingin yang bertiup dari jurang yang dalam di bawah menjadi semakin menakutkan. Setelah Xiaoyan mengambil langkahnya yang ke-100, angin dingin yang menyembur keluar seperti air mancur sekali lagi menyebabkan Xiaoyan merasakan tekanan yang kuat. Bahkan tubuh Xiaoyan, yang berdiri di udara, tidak bisa menahan diri untuk tidak bergoyang sedikit. Sialan, semakin dekat aku ke pusat, semakin mengerikan tekanan anginnya. Jika ini terus berlanjut, aku khawatir bahkan armor kuno naga Phoenix tidak akan mampu menahannya. Saat merasakan angin dingin di sekitarnya semakin kuat dan kuat, ditambah dengan energi yang terkuras dengan cepat dari tubuhnya, Xiaoyan tidak dapat menahan perasaan serius di hatinya. Sesaat kemudian, ketika Xiaoyan dengan kuat menahan tekanan angin dan hendak melangkah maju setengah langkah lagi, tekanan angin yang mengerikan itu menyebabkan tubuh Xiaoyan terlempar ke belakang tanpa terkendali. Dia baru berhasil menghentikan tubuhnya dengan susah payah setelah berada 1000 kaki jauhnya. Setelah menghentikan tubuhnya, Xiaoyan mengangkat kepalanya dengan ekspresi serius. Tatapannya menyapu langit di atas, hanya untuk menemukan bahwa satu malam telah berlalu tanpa disadari. Kabut hitam yang awalnya menutupi dunia ini secara bertahap berubah menjadi putih. Xiaoyan mengernyitkan alisnya dan menghembuskan napas dalam-dalam. Dia baru saja akan menyerang ke depan ketika ekspresinya tiba-tiba berubah saat berikutnya ketika Xiaoyan hendak bergerak. Dalam persepsi spiritualnya, ada 3 aura yang sangat menakutkan yang dengan cepat terbang ke arahnya. Melihat aura ini, kemungkinan mereka akan muncul di depannya dalam waktu singkat. Xiaoyan tidak meragukan pemilik ketiga aura ini. Ketiga orang ini pastilah 4 penguasa di kedalaman pegunungan Silin, Tianying, Singa Api, dan Xionggang. Sialan, bagaimana kamu bisa menyusul begitu cepat? Menyadari 3 orang di belakangnya, ekspresi wajah Xiaoyan berubah lagi. Dia mengutuk dalam hatinya. Tubuhnya yang sedikit lemah tiba-tiba bergetar, dan tubuh kaca Fajra langsung ditampilkan. Dalam sekejap mata, Xiaoyan sekali lagi berubah menjadi dewa raksasa Fajra. Kakinya yang besar menghentak di kehampaan, dan ia melesat maju dengan seluruh kekuatannya. Pada saat yang sama, ketika Xiaoyan merasakan mereka bertiga, trio lang-langit di belakang Xiaoyan juga merasakan aura Xiaoyan. Seketika, ekspresi marah tanpa sadar muncul di wajah mereka. Bajingan, ini sebenarnya salah bocah ini. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Ayo cepat ke sana. Aku harap masalah ini tidak akan sulit diselesaikan. Kalau tidak,
Aku pasti akan mematahkan tulang anak itu. Nada suara elang langit sangat marah ketika kutukan marah singa api terdengar. Adapun Zhonggang, meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, ekspresinya sangat suram. Jelas bahwa kemarahan di hatinya tidak kalah dari dua orang di sampingnya. Sesaat kemudian, ketiga sosok itu sudah tiba di depan ngarai yang dalam. Xiaoyan juga sangat tidak beruntung. Dia secara kebetulan dikirim kembali oleh angin dingin. Namun, dia tidak berdaya. Siapa yang meminta angin dingin menjadi sangat kuat. Meskipun Xiaoyan menggunakan semua kekuatannya, dia akhirnya tidak dapat melewatinya. Dia hanya bisa terdorong mundur berkali-kali dengan setiap serangan. Kali ini, dia secara kebetulan bertemu dengan trio elang langit yang baru saja tiba. Setelah tatapan mereka bertiga menyapu tubuh Xiaoyan, mereka mendarat di ngarai yang dalam yang di bawahnya tidak bisa dilihat ujungnya. Xiaoyan merasakan tatapan mereka bertiga yang sepertinya ingin melahapnya. Punggungnya tanpa sadar terasa dingin. Langkah kakinya mundur sedikit dengan cara yang tidak terdeteksi. Penguasa Xuan berat juga tanpa sadar muncul di telapak punggung Xiaoyan. Ketika mereka melihat jurang yang sangat dalam di depan mereka, pupil ketiganya tiba-tiba menyusut seukuran ujung jarum. Ketiga wajah mereka langsung menjadi suram. Jurang yang sangat dalam di depan mereka jelas jauh melampaui harapan mereka. Jika jurang yang dalam ini digambarkan sebagai aliran kecil dalam imajinasi mereka, maka yang muncul di depan mereka adalah sungai yang lebar. Angin dingin yang menyembur keluar darinya seperti banjir deras yang tidak bisa dihentikan. Anak nakal, apakah kamu melakukan semua ini? Mata singa api yang marah terbuka lebar saat dia menatap Xiaoyan. Suaranya hampir serak saat dia berbicara. Jika aku berkata tidak, apakah kamu akan percaya padaku? Xiaoyan tanpa daya mengangkat bahunya. Dia tidak menyangkal ini. Anak nakal, kamu benar-benar mencari kematian. Kamu menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum. Kamu akan tinggal di sini hari ini. Singa api menegur dengan marah. Suaranya terdengar seperti raungan binatang buas. Setelah suaranya terdengar, tubuh singa api tiba-tiba melesat ke arah Xiaoyan. Xiaoyan memegang penggaris berat di tangannya. Tubuh emasnya yang besar tiba-tiba berputar di tempat. Dan dengan jentikan tangannya, dia dengan ganas mengayunkan penggarisnya ke arah singa api. Tsunami pembelah api, tinju singa. Keduanya meraung marah serempak. Dalam sekejap mata, mereka telah bertabrakan. Gelombang kejut energi yang menakutkan itu langsung menghancurkan angin dingin itu. Langit tempat mereka berdua berada juga memperoleh jejak ketenangan dalam sekejap itu. Setelah serangan itu mendarat, singa api itu dengan paksa memutar tubuhnya di udara. Segera setelah itu, sebuah pukulan dilayangkan sekali lagi. Pada saat yang sama, penggaris berat di tangan Xiaoyan disertai dengan tekanan angin dingin yang menggigit saat bertabrakan dengan singa api yang datang. Raungan, tepat saat Xiaoyan bertabrakan dengan singa api itu, Xionggang, yang berada di belakangnya, tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang bumi. Dia mengayunkan tinjunya yang besar, seperti seekor banteng yang menyerbu. Dia membawa kekuatan yang sangat kuat saat dia menyerang langsung ke arah Xiaoyan. Setelah hanya beberapa kali tabrakan, Xiaoyan jelas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Namun, ini masih belum cukup. Tepat saat Xiaoyan dengan pahit bertahan, Tianying di sisi lain juga bergerak. Cahaya pedang di tangannya tajam saat itu menyerang Xiaoyan dengan kejam. 1 melawan 3 kaisar setengah bintang 9. Situasi medan perang langsung berubah. Dengan bergabungnya Tianying, Xiaoyan langsung merasakan tekanan yang sangat besar. Tanpa daya, ia hanya bisa menggunakan 6 wujud tubuh untuk mempertahankan diri dari segala arah. Ia sama sekali tidak berdaya untuk membalas. Bocah, aku sudah menyuruhmu pergi, tapi kau menolak untuk mendengarkan. Karena kau tidak mau pergi, maka kau bisa tinggal di sini selamanya. Setiap serangan singa api itu kejam. Setiap pukulan dan telapak tangan adalah serangan yang mematikan. Tinju besi Xionggang sekeras batu dan tidak bisa dihancurkan. Kekuatan yang menakutkan itu menyebabkan tangan Xiaoyan yang memegang penguasa Xuan berat terasa mati rasa. Gerakan tangannya juga berangsur-angsur menjadi lebih lambat. Serangan Tianying menyebabkan Xiaoyan tidak berani sedikit pun ceroboh. Mengingat serangan tajamnya, begitu cacat muncul di 6 bentuk tubuh Xiaoyan. Yang terakhir akan memanfaatkan kesempatan untuk melukai Xiaoyan dalam satu serangan. Bang! Akhirnya, dalam pertempuran sengit yang tak berujung, Xiaoyan tetap menjadi yang pertama dikalahkan tanpa daya. 6 wujud jasmani itu hancur dengan paksa oleh serangan singa api dan Gengzhong. Tanpa perlindungan dari 6 wujud jasmani, pedang panjang Tianying segera menemukan celah. Dalam sekejap mata, beberapa lubang terbentuk di tubuh Xiaoyan oleh pedang panjang tak kasat mata itu. Darah merah terang segar segera menyembur keluar. Wajah Xiaoyan juga tiba-tiba berubah menjadi merah bengkak.
dengan suara gruk. Seteguk besar darah segar tanpa sadar dimuntahkan. Aura seluruh tubuhnya juga tiba-tiba melemah. Pada saat yang sama tubuh Xiaoyan terlempar. Angin dingin yang menakutkan di belakang Xiaoyan bagaikan bilah tajam. Angin itu sekali lagi menghantam punggung Xiaoyan dengan kejam. Setelah serangan ini mendarat, kekuatan di tubuh Xiaoyan meningkat beberapa kali lipat. Seketika, dia terluka parah. Kruk! Seteguk besar darah segar dimuntahkan dengan liar. Seluruh tubuh Xiaoyan memperlihatkan semacam warna putih keabu-abuan seperti orang mati. Tubuhnya yang kurus akhirnya jatuh tak terkendali ke arah jurang dalam di bawah. Melihat ini, singa api ingin mengejar dan memberi Xiaoyan pukulan terakhir. Namun, Tian Ying di sampingnya menghentikannya dan berkata, "Cukup, mari kita selesaikan masalah ini dengannya. Setelah kita selesaikan, yang terpenting sekarang adalah celah ini." Setelah kata-katanya terdengar, Tian Ying melihat ke arah Xionggang di sampingnya. Hanya untuk menemukan bahwa yang terakhir sebenarnya sedang melihat ke jurang dalam di bawah dengan ekspresi curiga. Selain keseriusan di matanya, ada juga ekspresi aneh. Bukankah kita bersikap terlalu subjektif? Bersambung ke bab selanjutnya.